Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ya, setelah libur ya, setelah libur di hari raya Idul Fitri ya. Sekarang saya akan mencoba ya untuk mengawali lagi, ataupun ini bisa dikatakan pembukaan lagi ya. Kali ini saya akan mereadingkan tetap seperti biasa ya, dari 12 zodiak nanti akan saya deteksi ya satu persatu ya. Kali ini saya akan memberikan suatu tema ya, tentunya di 3 hari ke depan ya, yaitu dengan tema keberkahan apakah ya setelah kita merayakan Lebaran. Sekali lagi ya, keberkahan apakah yang akan kita dapat setelah kita merayakan Lebaran. Kira-kira seperti itu sobat ya. Oke sobat ya, silakan disimak ya, jangan di skip ya, biar tidak salah paham. Tetap saya selalu mengatakan apapun readingan terbaru saya ataupun uploadan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, dan tidak kalah pentingnya yaitu bersifat general reading, yang artinya tarikan energinya itu luas dan mengacak. Tidak tahu nanti yang ketarik energinya siapa, yang jelas yang saya tembak zodiak kalian. Saya selalu menginformasikan ya seperti ini gitu, agar sahabat kita mungkin yang baru gabung bisa memahami ya bahwa channel saya ini yaitu yang jelas general reading. Kira-kira seperti itu sobatnya. Nah, ketika ada tepat ya, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, aminkan, karena ucapan adalah doa. Dan ketika tidak ada tepat, sekali lagi ketika tidak ada tepat, ya jangan kecewa, harap dimaklumi, karena barusan sudah saya katakan ini semua bersifat general reading, artinya mengacak ya energinya ya. Kan kira-kira seperti itu. Nah, beda lagi ketika kalian ingin adanya suatu kepastian jawaban, ya silakan muncul secara pribadi ataupun secara privat dengan saya. Nah, dengan demikian saya bisa mengetahui nama ya dan sedikit data ataupun informasi kalian, sehingga saya bisa menembak tepat sasaran dan kalian akan mendapatkan suatu jawaban dalam kepastian. Sering saya omongkan ya seperti ini biar tidak terjadi salah paham. Ya, ini berlaku mulai hari Minggu, hari Senin sampai batas waktu hari Selasa, bisa dikatakan 3 hari ke depan ya, tanggal 30 ya, tanggal 1 sampai tanggal 2, kan 3 hari ke depan. Oke sobat ya, next setelah zodiak Aquarius, tetapi akan saya tarik dulu energinya ya. Oke, kita lihat untuk zodiaknya. Di sini ada zodiak Taurus sobat ya. Artinya zodiak Taurus akan kita tarik energinya ya. Iya, alhamdulillah saya sudah menarik 3 energi ya. Sekarang langsung saja kita buka untuk Taurus asmara dulu. Oke ya, untuk Taurus kartu utama kalian ada The Empress ya. Tuh, ada The Empress, ada wanita sedang duduk santai ya. Terus dikonfirmasi sama kartu Strength. Ini mantap, luar biasa Taurus untuk asmara ya. Ada seseorang menaklukkan singa ya, lambangnya seperti itu. Oke ya. Ini kalau untuk asmara tertangkap energi Taurus The Empress, artinya di sini
ya Taurus menginginkan adanya suatu rasa aman, rasa tentram, rasa damai, rasa harmonis. Intinya kalian menginginkan kestabilan yang positif. Itu yang saya tangkap ya. Bahkan di sini kalau saya menangkap apa ya, akan ada tanda-tanda juga ya, yang mungkin yang belum hamil, akan dikaruniai seorang momongan ya. Ini yang saya tangkap. Ataupun kalian berharap adanya suatu kehamilan. Itu yang saya tangkap ya. Dan di sini dikonfirmasi sama kartu strength. Ini kartu yang benar-benar luar biasa ya. Kedua kartu yang di sini muncul strength artinya yaitu bisa dikatakan kalian itu barusan dihadapkan dengan suatu peristiwa. Itu loh. Bisa saja ini sudah terjadi, bisa saja belum terjadi, bisa saja akan terjadi. Entah kecil, entah besar, yang jelas kalian dihadapkan dengan suatu peristiwa. Dan di mana di sini akhirnya kalian apa ya, istilahnya itu lebih bersabar lagi dengan masalah tersebut, lebih ikhlas lagi dan lebih berjuang lagi untuk bisa membaikkan lagi. Kira-kira seperti itu. Jadi sudah jelas ya di sini adanya suatu rasa apa ya, adanya suatu rasa perjuangan juga di sini ketika kalian dihantam masalah. Nah, itu ya. Nanti di segmen terakhir akan saya deteksi jelas di sini strength melambangkan yaitu tadi ada bisa dikatakan ada suatu peristiwa. Bisa saja terjadi, bisa akan terjadi. Yang jelas kalian ada suatu peristiwa nantinya di sini. Dan kalian dengan peristiwa tersebut kalian itu berusaha untuk sabar, ikhlas dan berusaha untuk berjuang agar yang kurang baik yaitu tadi kalian berusaha untuk membaikkan agar lebih baik lagi. Itu ya. Nanti di segmen terakhir akan saya deteksi semuanya. Untuk masalah pekerjaan di sini ada The Magician, kartu utama kalian ya, Taurus ya. Itu ada seseorang memegang tongkat sama mejanya itu banyak berbagai macam benda itu ya. Terus dikonfirmasi sama kartu Three of Swords. Bukan Three of Swords, maaf, Three of Cup ya. 3 cup. Seseorang sedang memegang 3 cup. Ini bisa dikatakan barusan ada suatu pesta ataupun situasi yang bersenang-senang ya. Oke ya, untuk pekerjaan saya tadi mengatakan ada The Magician. Ini bagus ya The Magician ini. Cuman ada 2 makna ya untuk Taurus ya. Ketika kalian ingin stabil ya, ingin adanya suatu pencapaian target, ingin adanya suatu kesuksesan, di sini muncul The Magician. Artinya gini ya, bisa saja kalian akan bisa mencapai target, bisa stabil, bisa mencapai kesuksesan. Itu adanya suatu energi sobat ya, gitu loh. Entah dari mana, yang jelas adanya suatu energi, kita harus berpikir positif thinking. Energi positif ya yang saya maksud yaitu ya mungkin dari Sang Maha Kuasa. Itu dihadirkan untuk kalian untuk bisa membantu kalian ya secara energi, secara kepositifan. Nah, saya kira seperti itu karena The Magician menggambarkan suatu energi, residual energi maksud saya. Itu yang energi pertama. Yang mana kedua bisa saja di sini justru kebalikannya gitu ya. Justru kalian akan tertembak sama orang-orang toksik. Bisa saja kalian dikirim ya, sehingga membuat aura kalian tertutup sehingga banyak sendatan, banyak konflik, banyak situasi yang memanas. Nah, bisa saja seperti itu karena The Magician ini kita harus bisa menyikapi gitu ya. Nanti akan saya deteksi ya yang terakhir ya. Terus dikonfirmasi sama kartu Three of Cup, 3 cup ya. Bisa saja gini ya, ketika ini jalurnya kalian tertembak di masalah energi yang positif ya. Energi yang positif ya, yang saya bilang kan ada 2 makna, saya jelaskan satu dulu. Ketika ini berjalan di mana yang positif, bisa saja kalian akan ada satu pertemuan yang membahas tentang seputar pekerjaan ya, sehingga membuat kalian senang, sehingga membuat ada suatu pencapaian target. Jadi di dalam pertemuan itu bisa saja nanti membahas masalah pekerjaan dan itu menguntungkan kalian. Bisa saja seperti itu ya. Bisa saja ketika tidak ada pertemuan ya tetap adanya suatu keberhasilan lah, akan ada suatu pencapaian target. Itu yang makna pertama ya. Ketika saya membahas adanya makna kedua ya, berjalan ke energi yang negatif, bisa saja The Magician ini akan berpengaruh ya. Mungkin ketika kalian mau ada janjian tiba-tiba digagalkan. Intinya apa ya? Berujung di PHP lah, kalian dibohongin ya. Bisa saja ketika pekerjaan itu akan selesai sedikit lagi tiba-tiba ada saja masalah. Entah kurang ini, entah kurang itu. Tidak perfect lagi, akhirnya ia menimbulkan suatu masalah. Itu tadi ya, karena kalian bisa saja tertembak dan suatu energi negatif karena The Magician melambangkan 2 sosok energi, residual energi seperti yang saya jelaskan barusan. Iya, kita lanjut untuk jadi tetap waspada saja ya. Kita lanjut untuk masalah keuangan. Di sini Taurus energinya tertangkap kartu pertama Queen of Pentacles. Seseorang sedang memegang koin besar ya dan melihat ya. Bukan seseorang, ini queen, bisa dikatakan ratu lah ya. Terus dikonfirmasi sama kartu King of Cup. Prajurit tengkorak naik kuda putih sedang membawa cup ya. Ini kalau saya tangkap sih bisa dikatakan untuk keuangan
apa ya, cukup aman lah ya, masih cukup stabil. Cuman saya menangkap di sini terkadang ya tiap Taurus ini apa ya, adanya satu perenungan gitu loh ya. Bisa saja perenungan dalam arti ya saya mau sedikit berhemat, saya tidak mau istilahnya terlalu royal ya untuk mengeluarkan keuangan. Bisa saja kalian merenungnya seperti itu. Dan bisa saja merenungnya kalian itu ya kapan saya dapat rezeki, kapan keuangan saya bisa stabil. Bisa saja merenungnya seperti itu. Jadi ada dua renungan ya kalau saya tangkap di sini gitu loh ya. Bisa saja ya itu tadi ya. Kalian merenungnya itu kalian sudah mengetahui bahwa keuangan kalian masih belum stabil ya, masih banyak penurunan, masih istilahnya itu grafiknya itu masih banyak minusnya, dan kalian merenung itu semua. Bisa saja yang satunya tadi ya mungkin kapan bisa stabil, kapan akan ada suatu pemasukan seperti itu ya. Terus dikonfirmasi sama kartu Connect of Cup ya. Nah ini gini ya, mungkin ketika kalian ada suatu renungan, intinya yang baik ya, itu segera jalankan sobat. Karena di sini melambangkan prajurit naik kuda memegang cup, artinya adanya suatu niat, ya jangan lambat, karena kudanya ini terkesan lambat gitu loh ya. Nah, gitu. Jadi bisa saja kalian sudah mempunyai ide, ketika itu baik, ketika itu positif, ya kenapa tidak satset gitu ya, kenapa tidak digaskan saja gitu. Jangan terlalu lambat sobat ya. Ini menggambarkan seperti itu. Ketika kalian apa ya, cepat tanggap ya, cepat merespon apa yang sudah menjadi keinginan kalian, itu akan berjalan baik gitu. Akan berjalan seperti yang kalian inginkan. Tidak menutup kemungkinan itu akan membuat kalian senang gitu loh. Tetapi ya sebaliknya, ketika kalian sudah merenung ya, kan ini kan merenung mencari suatu ide ya, mencari sebuah solusi. Ketika itu sudah kalian temukan solusi ataupun ide, tetapi kalian lambat untuk bisa menerapkan, menjalankan. Nah, itu maksud saya seperti itu. Nah, di sini akan lambat juga, kalian akan mendapatkan kestabilan, ya kesenangan dalam hal keuangan, kelancaran itu akan lambat juga. Itu loh sobat ya. Jadi bisa difahami sobat ya. Nah, jadi istilahnya ketika ada suatu pemikiran yang baik, yang positif, ya kenapa tidak gitu loh, kenapa tidak segera dijalankan ya, itu loh sobat ya. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya ya. Ya, ini kalau saya tangkap untuk masalah asmara di sini kelihatannya akan sangat luar biasa, akan bagus ya kali ini Taurus ya. Bisa saja kalian yang sedang sedang belum hamil ya, yang sudah menikah ini khususnya, bisa saja akan ada suatu kehamilan, dan bisa saja ini menggambarkan adanya suatu keinginan untuk bisa hamil. Itu yang poin-poin yang positif ya, kan tidak masalah ya, itu kan positif ya. Terus bisa saja apapun itu ya, istilahnya kebaikan ya, kepositifan itu akan bisa sampai sama kalian. Nah, seperti yang saya katakan tadi, strength menggambarkan ada suatu peristiwa, entah sudah terjadi entah belum, entah akan terjadi, yang jelas ada suatu peristiwa dan itu akan terselesaikan, akan baik intinya seperti itu ya. Bagus ya untuk Taurus. Kalau di faktor pekerjaan ini terdeteksi 50-50 ya. Bisa saja kalian akan berhasil ya, energi positif tadi yang sudah saya jelaskan tadi itu akan mengena sama kalian, akan adanya pencapaian target. Bisa saja kalian terkena justru yang 50% ya, gitu loh ya. Karena adanya suatu tembakan, aura kalian tertutup sehingga kalian banyak di PHP, banyak kekandasan ketika ingin berhasil, ketika ingin mencapai target, mencapai sukses, kurang sedikit tiba-tiba kacau, banyak masalah. Nah, itu yang saya tangkap. Jadi bisa dipahami ya. Jadi ada 50-50 ataupun 50% 50%, karena the magician seperti itu ya. Gitu ya. Yang jelas di sini bisa dikatakan kalau saya tangkap sih energinya lebih condong harus apa ya, harus dibenahi lah untuk Taurus ya, harus di netral kalau bisa ya. Itu ya. Karena masih meragukan energinya gitu ya. Terus untuk masalah keuangan di sini kelihatannya apa ya, sedikit diuntungkan ya. Maksud saya sedikit diuntungkan itu kalau saya tangkap energi kalian di faktor keuangan ini pas-pasan ngepres. Jadi harap dipergunakan baik-baik ataupun ditahan dulu, direm dulu ketika ingin sesuatu ya. Nah, kan kira-kira seperti itu, karena di sini saya menangkap apa ya, keuangan kalian tuh ada, cuman ngepres di sini. Itu tadi ketika kalian ada suatu renungan, pemikiran, kekonsentrasian, kenapa ketika itu baik, ya kenapa tidak dijalankan dengan cepat? Kan tidak ada salahnya kita segera menjalankan dengan cepat tanpa memending-mending ataupun tanpa berlama-lama. Atau itu juga akan menjadi kebaikan buat kita ketika kita cepat bertindak ataupun cepat tanggap. Kan seperti itu sobat ya. Oke ya, yang jelas di sini berhati-hati untuk Taurus ya, The Magician akan terdeteksi juga sebagian ada yang tertembak ya, energi dari orang-orang toksik ya. Itu kalau tidak dinetralkan ya ini akan menggerus semuanya, akan berimbas sama semuanya, akan kurang baik,
kan kurang bagus. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi semoga bermanfaat. Apapun itu yang baik tetap jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa ya. Yang kurang baik ya jangan ditakuti tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih berhasil, lebih sukses ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya ya saya kembalikan sama kalian karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Tetap saya selalu berpesan ketika kalian datang masalah banyak keganjilan tidak wajar, ya tidak ada salahnya ya dikuatkan secara doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa dan ikhtiar tanya orang-orang di bidangnya ketika kita tidak mengerti bagaimana jalannya itu ya. Karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya. Karena sudah banyak yang konsultasi, ya nyatanya tertutup semua dan mengakar dan mereka akhirnya meminta bantuan untuk pembukaan aura. Kan kira-kira seperti itu sobat ya. Iya, saya rasa sudah bisa dipahami ya. Apapun itu ketika kita ingin merubah ya kita sendiri sobat yang harus berjuang ya. Itu tadi dengan doa juga ikhtiar ya. Oke, sekali lagi mungkin itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.